Chen Ping menundukkan kepalanya sambil berpikir, samar-samar merasa bahwa masalah ini berhubungan erat dengan iblis. Para iblis telah mencoba menghancurkan segel itu, melepaskan jiwa iblis, dan bangkit kembali. Sekarang lonceng Lei Yin telah dicuri, dan waktunya mendekati 100 tahun. Ini sama sekali bukan suatu kebetulan. Guru, saya punya ide. Chen Ping mengangkat kepalanya, mengeluarkan lonceng bermotif naga dari cincin penyimpanannya, dan menatap Taois Wuji. Aku punya lonceng bermotif naga di tanganku. Meskipun tidak sebagus lonceng suara guntur, lonceng itu juga merupakan harta karun. Kupikir, mungkin aku bisa menggambar rune pada lonceng pola naga untuk meniru efek lonceng suara guntur dan melihat apakah aku bisa menekan roh jahat itu terlebih dahulu. Secercah harapan melintas di mata Taois Wuji. Ia menatap lonceng bermotif naga di tangan Chen Ping, mengamatinya sejenak, lalu mengangguk pelan, bahan lonceng ini luar biasa. Jika rune bisa digambar di atasnya, mungkin ada kesempatan untuk mencobanya. Namun, menggambar rune bukanlah tugas mudah dan membutuhkan seorang master yang ahli dalam seni mantra. Guru, serahkan saja masalah ini pada Guru Hu dan saya. Chen Ping menoleh ke arah Hu Mazi, yang menepuk dadanya dan meyakinkannya. Benar sekali, aku ahli menggambar rune. Selama aku punya bahan yang tepat, aku pasti bisa menggambar rune yang kuat pada lonceng pola naga. Taois Wuji segera memerintahkan murid-muridnya untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggambar rune, yaitu semua bubuk mineral yang mengandung kekuatan spiritual guntur, serta pena spiritual dan kertas jimat yang dibuat khusus. Chen Ping dan Hu Mazi menemukan ruangan yang tenang dan mulai menggambar rune dalam pengasingan. Keduanya bekerja tanpa lelah siang dan malam, menggambar rune pada jam berpola naga goresan demi goresan dengan keterampilan mereka yang luar biasa dan kekuatan mental yang kuat. Setiap rune mengandung kekuatan spiritual dan kerja keras dua orang, dan menggemakan pola naga pada lonceng. Setelah beberapa hari, lonceng berpola naga itu ditutupi dengan rune padat, memancarkan aura misterius. Pada saat ini, Gunung Lei Yin tiba-tiba berguncang hebat. Langit tertutup awan gelap, dan bayangan iblis hitam menjulang di antara awan. Raungan tajam bergema di pegunungan. 100.000 jiwa iblis tampaknya merasakan segelnya mengendur dan mulai menyerang dengan panik. Sudah terlambat. Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan membunyikan lonceng bermotif naga. Chen Ping berteriak keras, dan bersama Hu Mazi, ia membawa lonceng bermotif naga ke panggung di puncak gunung. Chen Ping mengerahkan kekuatan spiritualnya, memegang palu lonceng dengan kedua tangan, dan memukulkannya dengan keras ke lonceng berpola naga. Kapan? Dengan suara keras, lonceng berpola naga itu mengeluarkan suara tumpul, dan suaranya menyebar ke seluruh Gunung Lei Yin. Saat bel berbunyi, bayangan-bayangan jahat itu tampak tertahan oleh suatu kekuatan, dan momentum serangan mereka yang awalnya gila pun terhenti. Akan tetapi, kekuatan jiwa iblis itu terlalu kuat, dan hanya dalam beberapa saat, ia mulai menyerang segel itu lagi dengan panik. Rune pada lonceng berpola naga itu bersinar, terus-menerus menangkal serangan jiwa iblis,
namun beberapa jiwa iblis masih berhasil menembus segel dan menyerbu ke puncak gunung. Tepat ketika semua orang putus asa, pola naga pada lonceng berpola naga itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian cahaya keemasan itu mengembun dan berubah menjadi seekor naga hijau besar. Naga biru meraung ke langit, mengguncang surga dan bumi, lalu mengayunkan cakarnya yang besar untuk menghancurkan jiwa-jiwa iblis yang berhasil menembus segel satu persatu. Roh jahat itu ditekan sementara, tetapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah tindakan sementara. Meski lonceng pola naga sangat kuat, ia tidak dirancang khusus untuk mengusir roh jahat, dan saya khawatir ia tidak dapat mempertahankan segelnya dalam waktu lama. Kita harus menemukan lonceng Lei sesegera mungkin. Wajah Chen Ping tampak serius saat dia menatap Taois Wuji. Guru, saya pikir orang yang mencuri lonceng suara guntur pasti sedang berusaha melepaskan jiwa iblis, dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan klan iblis. Guru Hu dan saya akan turun gunung untuk menyelidiki masalah ini. Pendeta Tao, Anda akan memimpin murid-murid Anda untuk menjaga lonceng pola naga dan memastikan segelnya tetap kokoh. Pendeta Tao Wuji mengangguk, ekspresinya tegas. Baiklah. Aku serahkan semuanya padamu. Semua orang di kuil Lei akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi lonceng pola naga dan mencegah roh iblis itu melarikan diri. Chen Ping dan Hu Mazi mengucapkan selamat tinggal kepada Taois Wuji dan terbang menuruni gunung. Mereka tahu betul bahwa waktunya hampir habis dan begitu semua roh jahat keluar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Selama penyelidikan ini, mereka tidak hanya harus mengambil kembali lonceng Lei, tetapi juga mencari tahu dalang di balik insiden tersebut dan sepenuhnya menghentikan konspirasi klan iblis. Setelah meninggalkan Gunung Lei, Chen Ping dan Hu Mazi langsung menuju ke kota King Feng. Token yang diberikan Xiao Cui kepada Chen Ping masih ada di tangannya. Gedung informasi yang terkait dengan token tersebut adalah salah satu dari sedikit pangkalan intelijen di surga ke-6 yang berani terlibat dalam rahasia berbagai kekuatan. Selama mereka mampu membayar harganya, hampir tidak ada informasi yang tidak dapat mereka temukan. Keduanya mendarat di gang di ujung timur kota King Feng. Jauh di dalam gang itu terdapat sebuah rumah kayu yang tersembunyi. Sebuah pola roda gigi halus terukir di ambang pintu rumah kayu itu, yang merupakan ciri khas gedung berita. Hu Mazi hendak mendorong pintu hingga terbuka ketika Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ia mengumpulkan secercah kekuatan spiritual di ujung jarinya dan menekan pola yang sama seperti pada token Xiao Cui di gagang pintu. Dengan suara berderit, pintu kayu terbuka otomatis. Ruangan itu dipenuhi aroma tinta yang samar. Seorang perempuan berjas hijau dan bercadar sedang duduk di meja, memilah-milah berkas. Ia melirik mereka berdua, tatapannya berhenti pada token di tangan Chen Ping. Ia berkata dengan nada datar, kantor informasi hanya menerima token, bukan orang. Apa yang kalian berdua cari? Biar kujelaskan dulu, jika kalian mencari informasi yang melibatkan rahasia kerajaan Tuhan atau rencana inti kuil, kalian harus membayar batu abadi berkualitas tinggi, dan kelengkapan informasinya tidak dijamin.
Kami sedang menyelidiki pencurian lonceng Leyin dari Gunung Leyin 3 hari yang lalu. Chen Ping meletakkan token itu di atas meja. Ini berisi semua jejak kekuatan yang muncul di dekat Gunung Leyin malam itu, fluktuasi kekuatan spiritual yang abnormal, dan catatan transaksi terbaru terkait jiwa iblis dan segel. Wanita itu mengambil token itu dan menggosoknya sebentar, lalu mengeluarkan bola kristal dari laci dan meletakkan token itu di permukaan bola. Bola kristal itu langsung menyala dengan cahaya biru, memantulkan sederet karakter kecil, kabar surga kelima. Token ini diberikan secara pribadi oleh pemilik gedung ini. Token ini memiliki otoritas kelas A dan dapat mengakses intelijen dari bagian timur surga ke-6 dalam waktu 3 bulan. Dia menyimpan bola kristal itu, berbalik, dan mengeluarkan 3 buku yang menguning dari rak buku, lalu meletakkannya di depan kedua orang itu. Pada malam lonceng Leyin dicuri, mata-mata menara informasi di pinggiran Gunung Leyin mencatat total 3 aura abnormal. Yang pertama adalah udara hitam yang mengikis tulang di aula ke-6 kuil. Para pengintai telah menemukan jejak pria berjubah hitam di lereng utara gunung. Mereka tampaknya sedang menahan para murid kuil Leyin yang berpatroli. Kemungkinan kedua adalah kekuatan ilahi tanda suci, kerajaan Tuhan. Sisa-sisa pola ilahi perak terdeteksi di aliran sungai di selatan gunung, dan pola tersebut konsisten dengan pola pada baju sirah pengawal ilahi. Kemungkinan ketiga. Wanita itu berhenti sejenak, nadanya menjadi lebih serius. Itu, Ki Jahat Hati Rusak, dari aula Jalan Jahat. Aku menemukan setengah jimat bermotif tengkorak di rerumputan dekat paviliun lonceng. Jimat itu terbuat dari bahan yang sama dengan yang digunakan di cabang aula Jalan Jahat Surga kelima. Humazi menggebrak meja, mengejutkan para pemegang berkas. Sialan, bukankah ketiga bajingan ini selalu berselisih? Kerajaan ilahi membenci sihir kuil ke-6, dan kuil ilahi membenci kuil Dao karena mencuri sumber daya alkimia mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa bersatu untuk mencuri lonceng itu? Chen Ping tidak berbicara terburu-buru, tetapi mengambil sudut setengah jimat dan memeriksanya dengan cermat. Masih terdapat sedikit jejak energi jahat di tepi jimat, yang persis sama dengan aura yang ditemukan di cabang kuil jahat surga kelima. Namun, yang lebih aneh lagi adalah terdapat pola ilahi samar yang terukir di bagian belakang jimat. Gaya pola ilahi tersebut 70% mirip dengan pola emas yang terlihat di rok putri kerajaan dewa sebelumnya. Ada yang salah dengan mantra ini. Chen Ping mengumpulkan kekuatan spiritual di ujung jarinya dan dengan lembut mengetuk jimat itu. Jimat kuil Dao jahat tidak pernah memiliki pola ilahi terukir di atasnya, kecuali seseorang dengan sengaja mencangkokkan aura kerajaan dewa ke jimat kuil Dao jahat, atau ketiga pihak ini sudah berkolusi. Wanita yang mengenakan kain kasa tipis mendengar ini dan menyerahkan berkas lain. Jika kalian berdua tidak percaya padaku, kalian dapat melihat catatan transaksi ini. Setengah bulan yang lalu, seorang pria bertopeng perunggu memasang tugas di gedung berita, membeli struktur rune penyegel Gunung Leyin dengan harga tinggi. Orang yang menerima tugas tersebut juga memiliki urusan keuangan dengan aula ke-6 kuil, Departemen Rahasia Kerajaan Dewa, dan aula kejahatan.
Hanya saja identitas pria itu disembunyikan, dan kita belum mengetahui wajah aslinya. Humazi mencondongkan badan dan melirik jumlah transaksi di berkas, lalu terkesiap, wow, 100.000 batu abadi bermutu tinggi. Apa sih yang bajingan ini mau lakukan? Saya ingin meminjam 100.000 jiwa iblis untuk mengganggu surga ke-6. Chen Ping menutup berkas itu, tatapan dingin terpancar di matanya. Kuil ke-6 ingin menggunakan jiwa iblis untuk melemahkan kekuatan kuil Lei dan kerajaan dewa, sehingga dapat mengambil kesempatan untuk memperluas wilayah mereka. Mungkin ada pengkhianat di kerajaan Tuhan yang ingin menggunakan roh iblis untuk menciptakan kekacauan dan menggulingkan penguasa saat ini. Lagi pula, putri kerajaan Tuhan melarikan diri dari pernikahannya, yang sudah menunjukkan adanya perpecahan di dalam kerajaan Tuhan. Adapun aula jalan jahat, mereka selalu ingin menangkap jiwa-jiwa yang kuat untuk dimurnikan menjadi pil pembunuh jiwa. 100.000 jiwa iblis adalah bahan mentah yang sempurna bagi mereka. Perempuan bercadar itu mengangguk. Analisis Tuan Chen benar, tapi saya punya informasi lain yang mungkin berguna bagi Anda. Tadi malam, para pengawal kerajaan ilahi tiba-tiba menyegel gerbang barat ibu kota kerajaan ilahi, mengaku sedang melacak pencuri artefak suci kerajaan ilahi. Namun, menurut mata-mata kami, para pengawal sebenarnya sedang mencari seorang kultivator yang bisa mengendalikan energi iblis. Orang ini tampaknya terhubung dengan kuil Dao jahat. Chen Ping dan Humazi saling memandang dan memiliki arah dalam pikiran. Serangan mendadak para pengawal ilahi di gerbang ibu kota ilahi pasti ada hubungannya dengan Lon Cheng Leyin. Mungkin kultivator yang mengendalikan energi iblis itu adalah kultivator dari istana Dao jahat yang bertanggung jawab mengangkut Lon Cheng Leyin. Guru Hu, saya ingin pergi ke kerajaan Tuhan. Kali ini, ketiga kekuatan tiba-tiba terlibat dengan Lon Cheng Leyin. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Orang-orang klan dewa selalu sangat arogan dan tidak seharusnya mempraktikkan sihir jahat. Namun, kepala istana ke-6 kuil belum tentu sama. Banyak anggota klan dewa di kuil yang tidak punya nyali. Jadi aku ingin memahami kerajaan ilahi ini dan melihat apa yang terjadi. Jika kerajaan ilahi ini, kuil ilahi, dan kuil Dao jahat benar-benar terhubung, tidak akan mudah untuk mendapatkan kembali lonceng suara guntur. Setelah meninggalkan gedung berita, Chen Ping berkata kepada Humazi, "Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke kerajaan ilahi sendirian. Lagi pula, kerajaan ilahi penuh dengan biksu klan ilahi. Masing-masing dari mereka sangat arogan. Kau akan langsung ketahuan jika pergi ke sana. Lagi pula, kalau kau terus seperti ini, aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa masuk ke kota dewa, dan orang-orang akan memandang rendah dirimu." Kata Humazi, "Jangan khawatir, aku punya rencana. Bukankah mereka sedang mencoba menangkap sang putri? Aku bisa membantu kerajaan Tuhan menangkap sang putri, lalu kita bisa masuk." Kata Chen Ping. Humazi sedikit khawatir ketika mendengar ini. Apakah kau benar-benar akan menangkap putri kerajaan dewa? Belum lagi dia mungkin memiliki penjaga tersembunyi di sekelilingnya. Bahkan jika kau menangkapnya, kerajaan dewa dijaga ketat. Bisakah kau masuk dengan seorang putri yang penuh perlawanan? Lagi pula,
Kita tidak tahu di mana sang putri sekarang. Bagaimana kau akan menangkapnya? Gedung berita pasti tahu. Saya bisa mendapatkan informasi dari gedung berita. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menggosok token yang diberikan oleh Xiao Cui dengan ujung jarinya, dan segera lokasi spesifik putri kerajaan Tuhan muncul di lautan kesadarannya. Chen Ping tersenyum tipis. Menara berita baru saja mengirim pesan bahwa sang putri bersembunyi di lembah Luoxia di selatan kota Qingfeng. Ia sendirian di lembah itu tanpa pengawal dewa. Soal memasuki kerajaan Allah, selama dia ada di tanganku, kerajaan Allah tidak akan mudah mengambil tindakan terhadapku. Mereka menginginkan seorang putri yang utuh untuk dinikahi dan tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padanya. Humazi masih merasa gelisah, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada cara yang lebih baik saat ini, jadi dia hanya bisa mengeluarkan beberapa jimat tembus pandang dari tas penyimpanannya. Di lembah Luoxia ini, ada penghalang spiritual alami. Jimat ini dapat membantumu menyembunyikan napasmu. Kalau memang tidak berhasil, jangan dipaksakan, kita bisa pikirkan cara lain. Chen Ping mengambil jimat itu dan dengan santai menempelkannya di tubuhnya. Sosoknya langsung menyatu dengan cahaya dan bayangan di sekitarnya. Kalian tetaplah di kota Qingfeng dan awasi pergerakan gedung informasi. Jika kalian menemukan keberadaan lonceng Leiyin, segera laporkan kepadaku. Saya pasti akan kembali dengan berita dari kerajaan Tuhan paling lambat dalam 10 hari. Begitu dia selesai berbicara, dia melayang ke udara dan terbang menuju lembah matahari terbenam. Lembah Luoxia sesuai dengan namanya. Saat itu senja, dan langit dipenuhi awan kemerahan, memancarkan bunga-bunga merah muda di seluruh pegunungan dengan lebih cemerlang. Di tepi sungai di tengah lembah, putri para dewa bergaun putih duduk di atas batu biru. Ujung jarinya menyentuh permukaan air dengan ringan, dan pola-pola ilahi keemasan beriak di air. Ia adalah wanita yang pernah diselamatkan oleh Chen Ping dan Humazi sebelumnya. Chen Ping bersembunyi di balik pohon, menatap kesedihan di antara alisnya, dan tidak muncul dengan gegabah. Baru setelah matahari benar-benar terbenam di balik cakrawala, senja menyelimuti lembah, dan sang putri berdiri hendak pergi, barulah dia tiba-tiba mengambil tindakan. Kekuatan spiritual keemasan langsung melilit pergelangan tangan sang putri, menahan kekuatan magisnya dengan kuat. Sang putri berbalik dengan kaget dan marah, lalu melihat Chen Ping muncul entah dari mana. Matanya penuh kewaspadaan, "Kau, apa yang ingin kau lakukan? Membawamu kembali ke kerajaan Tuhan." Nada bicara Chen Ping datar, dan kekuatan spiritual di ujung jarinya menegang. Kerajaan Tuhan sedang mencarimu di mana-mana. Daripada ditangkap dan dihukum oleh garda ilahi, mengapa tidak ikut denganku? Setidaknya aku tidak akan melakukan apapun kepadamu seperti yang mereka lakukan. Sang putri berjuang untuk melepaskan diri, tetapi kekuatan spiritual Chen Ping sekuat penjepit besi. Ia mengerahkan kekuatan ilahinya, dan pola-pola ilahi keemasan menyala di sekujur tubuhnya, tetapi langsung dipadamkan oleh jimat penghancur kejahatan yang dilemparkan oleh tangan Chen Ping yang lain. Jangan buang-buang energimu. Kultivasimu tidak sebaik milikku. Jika kau terus berjuang, kau hanya akan menderita. Mustahil,
Kau hanya seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi duniawi. Bagaimana mungkin kau menjebakku? Sang putri tidak mempercayainya dan terus meronta. Namun, betapapun ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Sekalipun aku Dewa Bumi kelas 1, kau bukan tandinganku. Ikuti saja aku. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Saya lebih baik mati daripada kembali ke kerajaan Tuhan. Jejak tekad terpancar di mata sang putri, dan dia akan menggunakan kekuatan sucinya untuk melukai dirinya sendiri. Melihat ini, tatapan Chen Ping menjadi dingin. Ia melangkah maju, mengulurkan tangan untuk meraih ujung roknya, dan berpura-pura menariknya ke bawah. Jika kau berani mati, aku akan menghancurkan kesucianmu sekarang. Apakah Anda berpikir bahwa kerajaan Tuhan akan menggunakan Anda sebagai putri para dewa yang telah kehilangan keperawanannya demi pernikahan? Saat itu, kamu tidak hanya tidak akan mampu menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi bahkan orang-orang yang ingin kamu lindungi akan terlibat denganmu. Sang putri membeku, dan tekad di wajahnya langsung digantikan oleh kengerian. Sebagai putri klan dewa, ia diajari sejak kecil bahwa kesucian lebih penting daripada nyawa. Jika reputasinya benar-benar dirusak oleh Chen Ping, seorang kultivator manusia, ia tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan di klan dewa, tetapi ayahnya bahkan mungkin akan menyerang orang-orang di sekitarnya demi menyelamatkan muka. Kamu berani. Suara sang putri bergetar, tetapi ia tak berani melawan lagi. Ia hanya bisa memelototi Chen Ping dengan marah. Apa maumu? Aku akan ikut denganmu, tetapi jika kau berani tidak menghormatiku, aku akan menghajarmu bersamaku bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Chen Ping mengendurkan tangannya, menarik kembali kekuatan spiritualnya, mengeluarkan tali dari tas penyimpanannya, dan dengan lembut mengikat tangannya. Kelihatannya seperti menahan diri, tetapi sebenarnya itu memberi ruang gerak bagi Chen Ping dan tidak akan melukainya. Jangan khawatir, asal kau membawaku ke istana kerajaan ilahi, aku pasti akan melepaskanmu. Sebelum itu, sebaiknya kau patuh, kalau tidak aku akan melepas celanaku dan menidurimu. Chen Ping berbicara kepada sang putri seperti orang kasar. Mendengar ini, sang putri langsung memerah dan kakinya tanpa sadar terjepit. Ia tidak menyangka Chen Ping akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Sang putri menggigit bibirnya dan menatap tali di pergelangan tangannya. Matanya penuh dengan rasa malu, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi dan membawanya ke udara, terbang menuju ibu kota kerajaan dewa. Setelah terbang di udara selama sekitar 8 jam, dunia di depan kami tiba-tiba berubah. Awan yang tadinya tipis kini menjadi sepadat kapas, memancarkan cahaya keemasan redup. Udara peri di udara begitu kaya hingga hampir mengembun menjadi embun. Saat kuhirup, aku merasakan meridianku sedikit memanas. Di bawahnya bukan lagi bebatuan terjal seperti pegunungan biasa, melainkan dataran luas.